Sekarang masih capek? Capek. Capek apa yang paling berat? Capek batin sih ya. Apa yang bikin kamu capek batin? Apa nih? Apa ya? Terlalu. Enggak. Apalah. Terlalu banyak pikiran sih ya. Jadi kayak bukan kapasitasku ya. Terus habis itu ya udahlah peluk lama, udah. Terus habis itu ibu ada bilang maafin ibu ya, kamu nggak dendam kan? Tuh. Aku masih kaget tuh, masih nggak nyangka tuh. Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok anak yang sudah beranjak remaja yang viral dari sejak masa kanak-kanak. Ada Farel Prayoga. Hai Farel. Halo. Farel ini beberapa tahun yang lalu sih sempat viral karena ketika dia menyanyikan sebuah lagu, ya kan. Tapi sebetulnya Farel itu sudah kerja sih sebetulnya ya. Kerja udah kasarnya. ngamen, cari uang saku, Yeah. bisa membantu keuangan keluarga itu dari umur 8 tahun. Kamu sempat cerita dulu jam 2 pagi, betul? Ya, itu kayak berangkat ke tempat pasarnya sih. Ke pasar. Jam 2 pagi subuh, ya sampai sana tuh jam 3, jam setengah 4 lah. Itu emang jauh? Kita ambilnya yang jauh-jauh sih, biar nggak terlalu dilihat sama orang kampung. Tetangga gitu. Iya. Oh, terus naik apa ke pasarnya? Motor. Naik motor. Ya nggak mungkin naik mobil dong. Iya, ya kirain ada angkutan gitu, nggak ada juga naik motor ya kamu ya. Terus kamu itu jam segitu emang nggak ngantuk ya Farel? Ngantuk dong. Ngantuk kan? Ngantuk lah. Terus jadi kamu tuh kan sekolah juga waktu itu kan? Sekolahnya jam berapa? Sekolah tuh jam 6. Hah? Ya, enggak, dia balik tuh sampai rumah paling jam 6:30 ya. 6:30 terus? Ya udah siap-siap bentar berangkat sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 1, jam 2? Pulang sekolah tuh SD tuh jam berapa ya lupa. Jam 11, jam 12 deh kayak. 11-12, habis itu Iya. tidur. Tidur bentar ngamen lagi. Ngamen lagi? Ada jadwal sore atau enggak? 2 kali? Sehari berapa kali ngamennya? Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan. Iya. Sore kadang-kadang masih ngamen juga. Masih gitu. Jam berapa? Jam 3 sore berangkat gitu Jam ya. 3 sore berangkat. Cari yang jauh juga. Tergantung juga sih kalau emang ya bensinnya kalau tinggal dikit ya kita ambil yang dikit aja. Yang deket-deket aja gitu kalau bensinnya lagi dikit. Terus sampai jam berapa tuh biasanya kalau ngamen lagi sorenya? Tergantung juga kalau semaunya emang kita kebutuhannya agak banyak. Ya bisa jadi sampai jam 7 sore atau nggak jam 8. 7 sore sampai jam 8. Pulang belajar. Pulang Atau udah pingsan kamu? udah pingsan kayaknya. Ngantuk banget ya. Kamu di umur segitu taunya kalau itu kebutuhan banyak atau udah cukup tuh dari mana? Awalnya tujuan ngamen tuh tujuanku pribadi aku cuman ada inisiatif biar ada uang lebih sih, biar bisa beli jajan sendiri, biar ya biar nggak terlalu ngebebanin orang tua lah. Nah di posisi itu waktu aku ngamen ya singkat cerita penghasilannya bisa dibilang cukup banyak ya gitu. Ingat nggak berapa dulu sebanyak? Bisa 200-300 dapat. Sehari. Sehari itu lumayan banget ya? Lumayan. Terus? Gitu ya, jadi ya kasarnya ya udah itu jadi pekerjaan aja sih. Akhirnya jadi pekerjaan. Iya. Kamu bilang sama orang tua nih aku dapat nih segini gitu. Aku ngamen awalnya sendiri. Sendiri nggak ada yang nganterin? Ya, nggak, itu dianterin sama bapak kayak dipantengin dari jauh. Cuman malu. Malu. Nggak bisa. Awalnya masih Akhirnya malu. didampingin sama bapak. Ya bapak tahu ternyata penghasilannya banyak ya gitu. Oh jadi tadinya tuh inisiatif kamu sendiri. Terus kamu bilang sama bapak anterin dong ke pasar gitu. Kamu menyanyi gitu. Itu kayak ya bener-bener awalnya emang gak dibolehin awalnya. Cuman aku maksa. Terus habis itu dirakitin salon ya salon-salon kecil gitu sama bapak. Akhirnya dibikinin ya penghasilannya bisa salon tuh maksudnya speaker ya? Speaker. Kan salon. Akhirnya ternyata gede juga gitu ya. Jadi akhirnya bisa dong memenuhi kebutuhan. Bisa. Sampai bisa waktu itu zaman kamu masih ngamen tuh ya. Sampai bisa buat beli apa sih? Beli apa ya? Atau bisa membiayai apa gitu? Bisa bayar bank, bisa beli sembako, bisa beli makanan kebutuhan sehari-hari, bisa banyak dong. Iya, bisa beli mobil remote juga waktu itu.
Oh iya? Iya. Dari kamu masih ngamen doang tuh ya? Iya, karena emang tujuanku kalau nggak salah tuh kalau memang mobil remote memang. Oh tujuannya memang Iya, yang beli mobil. sepatu terus hadiahnya mobil remote yang mau jadi gini-gini. Oh alah, Iya. itu. Jadi kesampaian yang kamu pengen beli, Kesampaian bisa pakai banget. duitmu sendiri. Nah terus kan misalnya nih kamu dapat 200.000 sehari, terus yang buat kamu berapa? Hari-hari berapa ya? Ceban palingnya. Ceban itu piro? 10.000. Hah? Kamu 10.000? Karena menurut aku di posisi itu udah banyak sih 10.000 ya. Padahal kamu ngamen dapetnya 200.000. Kamu dapat 10.000. Terus sisanya diapain? Sisanya ya buat bayar kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari. Itu aja terus. Terus kamu sendiri punya tabungan nggak? Punya celengan gitu apa enggak? Waktu itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak kepikiran juga ya? Nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran juga. Terus kamu nggak pernah nanya, aku punya tabungan berapa sih itu nggak? Tahu emang karena emang setiap ngamen tas siangnya tas sorenya itu pasti ada orang bank datang ke rumah. Orang bank tuh ngapain sih? Itu kayak kita tuh gimana bilangnya orangnya? Ada utang gitu, kredit. Kalau orang Jawa tuh ya kayak kita ngambil sekian tuh nanti kayak ada orang-orang bank itu datang ke rumah gitu. Apa namanya? Bank atau koperasi simpan pinjam atau rentenir? Bukan kalau rentenir. Bank. Kayak emang bank. Iya, bank harian gitu. Jadi kayak setiap apa gitu. Itu bayar bank atau nabung di bank? Bayar, kita awalnya ngambil dulu. Oh, pinjem duit dari bank. Iya. Terus bayar ke bank. Kita cicil-cicil gitu. Dicicil-cicil. Jadi semua itu dari itu honor kamu nyanyi ngamen itu? Nggak semua, kebanyakan sih. Kebanyakan ya. Oke. Terus habis itu kan kamu viralnya tuh umur berapa sih? 10 ya? 11 mau ke 12 ya. 11 mau ke 12. Itu kan langsung boom, banyak banget tuh duitnya. Alhamdulillah ya. Kamu yang kamu ingat di masa-masa yang pas kamu viralnya itu ya kamu ingat ya dari perjalananmu banyak job itu apa? Main paling. Main? Karena kan kamu sibuk nyanyi, masih sempat main? Ya karena emang nggak tahu ya, aku waktu di posisi itu uang nggak terlalu kupikirin sih. Intinya aku bisa main itu udah seneng banget sih. Kamu bisa main? Iya, itu. Tapi waktu sebelumnya kan juga bisa main kan? Atau setelah viral bisa keliling-keliling kota, waktumu untuk bermain jadi lebih banyak? Mungkin waktu bermainnya gimana ya, kayak lebih pengalamannya tuh lebih banyak gitu lebih ya. Banyak. Bisa ke time zone, bisa ke ini ke itu, bisa ke Dufan gitu. Oh iya. Ke tempat-tempat yang kamu belum pernah datangin jadi ya? kayak lebih berasa aja sih. Lebih seru gitu ya, jadi ada pengalaman baru. Teman-teman baru ada nggak? Ada sih, orang tua awalnya teman-teman. Kamu anak-anak sendiri, yang lain orang tua gitu ya. Terus apa? Kamu ngerasa apa yang berubah nggak sih dari seorang Farel ketika habis viral terus banyak tawaran manggung di sana sini? Yang berubah apa ya? Ya mungkin lebih dikenal banyak orang. Terus? Ya dari segi style, penghasilan, ya itu beda. Lebih bisa sesuai dengan kamu beli apa yang kamu pinginin gitu ya? Oke. Terus ngerasa aneh nggak sih, bingung gitu kayak ini apa sih gitu kok jadi sibuk banget gitu atau apa sih ini gitu? Pernah gak sih ngerasa nggak sih, nggak ada yang mikir kayak gitu. Bener-bener aku nikmatin sih kemarin ya. Cuman apa? Cuman apa? Ya cuman nggak terlalu bisa dinikmatin karena emang gimana bilangnya ya. Atau ngeblank. Gak terlalu bisa dinikmati karena kamu ngerasa ada banyak kewajiban yang harus kamu penuhin. Bisa dibilang gitu. Bisa bilang gitu. Kamu kan kemarin tiba-tiba ngomong katanya ke Om Rais ya. Kamu ngerasa capek. Kenapa tiba-tiba kamu bisa ngerasa capek? Apa momentum apa yang bikin kamu? Udah lama aku capek ya sebetulnya. Ya cuman karena ya mungkin speak up-nya baru-baru hari ini aja, baru-baru belakangan ini aja. Gitu. Kalau aku bilang capek sama manajerku udah lama. Dan manajerku benar-benar tahu cerita gimana. Kamu capek? Ya. Capek apa? Semuanya sih ya. Apa aja, capek itu ada apa aja, itu semuanya aku ambil ya. Capek apa, ada apa aja itu semua kamu ngerasa? Fisik capek? Pasti dong. Ya fisik capek ya. Kurang tidur? Kurang tidur iya. Kurang tidur ya. Capek hati? Mental? Udah semuanya, apalagi ya. Tapi kalau ya capek fisik iya pasti. Mental iya. Mental yang paling berat itu apa? Perasaan apa? Mental. Perasaan apa yang kamu rasakan yang itu bikin kamu capek banget? Ya
realistis aja. Kalau aku posisi nyanyi dan ternyata ada permasalahan keluarga, itu cukup risih dan mengganggu menurut aku. Gitu. Itu menurut aku termasuk mental. Mental. Masalah keluarga tuh misalnya apa? Masalah keuangan atau masalah apa? Apapun itu. Apapun itu. Keuangan, rumah tangga. Kamu juga ikut kepikiran? Kan dari kecil emang mikir. Dari kecil kamu ikut mikir? Iya. Masalah rumah tangga? Iya dong. Kenapa? Kamu kan anak-anak. Lah aku masalah kan dari kecil udah dibilang kalau aku bukan ibu. Kamu bukan anak kandung ibu. Bukan anak kandung ibu yang ada di rumah. Dan ya selalu ikut-ikut masalah rumah tangga. Maksudnya ikut-ikut tuh gimana? Kamu kebawa-bawa gitu? Ya bisa kebawa-bawa gitu. Oke. Jadi kalau lagi ada masalah, kamu ikutan diseret-seret dalam pembicaraan itu? Karena emang aku bedain diri kan itu. Apa yang kamu rasain? Gak tahu sih ya, kemarin tuh waktu kecil tuh emang kapasitas pemikiranku belum cukup sih, jadi kayak aku gak terlalu mikirin. Cuman waktu ku pikir sekarang, apa nih kok gini banget ya gitu sih. Gimana gitu? Kayak gini banget tuh apa? Kayak gini banget? Apa sih gitu? Gimana ya, kayak maksudnya gak selesai-selesai gitu masalahku. Kayak unik kayak dilihatnya. Gak selesai-selesai. Masalahnya itu lagi. Kamu lagi yang dibawa. Iya. Terus kamu capek, itu satu, itu masalah. Kamu kepikiran, apa yang buat kepikiran apa? Lebih kepada capek, kenapa ribut lagi? Atau kamu capek karena ada yang membuat kamu jadi kepikiran? Terlalu banyak masalah sih mungkin waktu itu ya, dan aku harusnya nggak tahu di posisi itu ya. Iya. Cuman ya mungkin mereka bertengkar di depanku kah, atau masih berbicara dengan nada yang lancang keras. Ya itu menurut aku bikin aku down sih di posisi itu ya. Gimana? Padahal kamu harus manggung. Padahal aku harus manggung. Nyanyi. Pada saat kamu lagi down, kamu harus nyanyi, kamu harus menghibur orang. Gimana caranya supaya kamu tetap bisa tampil? Apa ya, main game dulu paling. Berusaha ngelupain ya? Tapi sampai akhirnya membuat kamu, mendorong kamu untuk akhirnya ngomong, udah gak tahan lagi gitu, untuk speak up. Ada kejadian besar apa? Kejadian besar ya gak ada sih, kayak mungkin aku gak bisa sendiri nih. Kamu gak bisa sendiri? Ya. Kamu ngerasa gak bisa sendiri? Dan aku gak bisa ngerepotin terus-terusan manajer aku, itu aja. Kamu ngerasa kamu ngerepotin manajer kamu? Pasti dong, karena memang bukan pekerjaan manajerku. Untuk? Manajer, gimana bilangnya, kayak seharusnya ini bukan tugas manajer gitu. Untuk? Gimana? Iya, tugas yang mana yang bukan tugas manajer? Ya maksudnya keseret ke masalah pribadi. Ya harusnya kan kalau manajer kan ya udah kan sekedar gimana, sekedar lingkungan entertainment gitu ya. Kamu ngerasa nggak enak ngerepotin orang? Pasti. Kamu pengennya gimana? Apa pengen apa? Sekarang kamu pengennya apa? Dalam kehidupan kamu nih, pengennya apa sih? Ya aku berkaitan pribadi, sama keluarga gitu. Terlepas dari masalah apa yang ada, ya aku udah bisa sih, aku udah bisa legowo. Cuman tuh aku minta kayak ya hakku bisa dikasih ke aku, atau enggak ya aku mau hidup mandiri sih ya, biar saat ini aku bisa hidup sendiri kok, gitu aja sih. Kamu ingin hidup mandiri? Ya sekarang aku pengen bahagia gitu aja. Kamu ingin membahagiakan dirimu sendiri? Udah lama kamu bilang kamu merasa capek, udah lama? Lama. Kamu bilangnya gimana dulu waktu kamu ngerasa capek? Aku tuh awal-awal kenal sama manajer aku nggak terlalu cerita juga, karena sebelum sama Om Rais ini ada manajer juga sebelumnya. Dan manajer yang kemarin tuh terlalu gimana ya, terlalu uang sih gitu. Maksudnya mungkin karena lagi ada banyak tawaran, jadi fokus di situ, sehingga kurang ngobrol mungkin. Kamu ngerasa kurang diajak ngobrol. Dan di posisi manajer yang kemarin tuh gimana bilangnya, bener-bener sendiri lah aku tuh. Kamu ngerasa sendiri? Iya. Dan ada yang manajerku sekarang, aku lebih apa ya, lega, ada yang support, memotivasi gitu ya. Jadi
seorang Farel kecil dari umur 8 tahun tadinya cuma mau cari uang saku jadi kerja. Iya. Begitu viral jadi kerja, capek. Capek dong. Tapi nggak bisa ngomong. Ini bisa sekarang. Sekarang bisa. Dulu waktu kamu nggak bisa ngomong padahal udah capek banget gitu, kamu ngerasa sendirian, nggak ada yang mau dengerin kamu gitu. Pernah nggak ada sesuatu yang bikin kamu tuh meledak pada saat itu gitu, kayak berontak? Ada nggak momen itu? Enggak sih. Aku sebetulnya kalau ada masalah-masalah kayak gitu, aku main sama temen atau enggak pergi ke mall atau main-main di time zone gitu, aku udah lupa sebetulnya. Udah lupa Di posisi itu ya. posisi itu. Yang bikin kamu akhirnya jadi mikir lebih serius, momentumnya apa? Maksudnya? Ya kamu akhirnya kayak udah nih kayaknya nggak bisa nih cuman didiamin terus dibawa main time zone aja. Lupa, kayaknya harus speak up. Itu apa? Ketika kamu tahu bahwa hasil kerja kamu ternyata gak jelas kemana. Ya itu juga faktornya. Ya mungkin sebetulnya ada beberapa alasan juga sih sebetulnya. Dan aku, ya salah satunya dari keuangan yang tidak jelas larinya kemana. Dari, ya itu sih paling jelas. Pada saat kamu ngecek nih duit kamu kemana, ternyata kok cuma tinggal segini. Pada saat kamu ngecek itu kamu lagi pengen beli apa atau lagi apa sih? Iseng aja tiba-tiba ngecek? Enggak, emang waktu itu mau beli, ya kita ke supermarket tuh kalau gak salah. Yang aja mau beli minum lah, kita narik berapa gitu, 500 gitu. Ternyata uang tinggal gocap gitu. Itu berapa ya, 2 tahun yang lalu Om? 2 tahun yang lalu? Padahal kamu show hampir tiap hari tuh? Hampir tiap hari. Dan emang itu aku besoknya nyanyi tuh. Itu di hotel masalah. Berarti honor udah masuk tuh sebenarnya harusnya ya? Kalau honor buat besoknya belum, cuman di ATM ku tuh di situ ada kisaran uang 100 sekian gitu lah. 100 sekian apa? Ribu? Juta harusnya tadinya. Oke, tadi terakhir kamu tahu harusnya ada ratusan juta lah ya. Tiba-tiba pas mau beli minum, mau ngambil 500.000, tinggal 50 ternyata. 50.000 rupiah. Nah, aku nggak tahu, gue kira lagi error atau apa, aku coba sekali 2 kali gitu. Akhirnya cek saldo. Tinggal 50. Lihat lah. Kamu kaget? Kaget. Terus apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Marah, kesel, sedih? Enggak sih, itu awalnya aku kayak cari-cari tahu dulu kenapa nih tinggal 50.000 gitu kan. Aku ngomong, itu posisinya ada kakak lakiku lah di sampingku. Aku nanya, kenapa ya uangku tinggal segini? Dia bilang nggak tahu lah gitu kan. Terus itu aku hubungin orang rumah, nggak tahu juga. Dibilangnya ya mungkin kamu nggak yang boros gitu kan. Dan aku langsung iyain gitu. Jadi kayak apa ya aku yang boros ya gitu-gitu kan. Terus itu ya udah, itu aku minta maaf sih sama mereka. Maaf ya kalau emang aku seboros itu. Kamu minta maaf? Iya. Iya. Jawabnya iya. Ternyata kamu boros? Bukan, dipakai uangnya ternyata. Taunya kalau dipakai? Kakak perempuan gue yang bilang. Kakak perempuan memang? Iya. Ketika kamu tahu itu, apa yang kamu rasain? Ya, gimana ya? Kaget, marah. Jadi kayak, ayolah gitu. Karena emang mereka awalnya benar-benar nggak tahu gitu bilangnya. Aku ini jujur serius, aku tuh maaf sampai benar-benar minta maaf gitu kemarin. Karena merasa salah nuduh gitu. Karena emang merasa tuh uang itu aku yang ngabisin. Gitu. Jadi ternyata bos, bukan kamu, emang ada yang make. Ada yang make. Jadi kamu ngerasa, kok gini sih? Ayolah ya. Tapi kamu gak marah? Marah ngomong gitu langsung? Gak tahu ya, aku pemikiranku dulu tuh gimana. Jadi kayak aku tuh selalu ngemaafin mereka sih, dan aku berharap mereka tuh pasti bisa berubah. Gitu. Jadi setiap mereka minta maaf dulu, aku selalu luluh gitu kayak, oh ya udahlah, mereka pasti bisa kok gitu. Bisa ada harapan ya. Terus sekarang apa yang berbeda? Ada yang beda? Berbeda maksudnya? Kalau sekarang kalau mereka minta maaf lagi, kamu maafin lagi pasti? Aku maafin, cuman aku tetap sama pendirianku. Bahwa? Aku hidup mandiri dulu. Kamu hidup mandiri dulu. Oke. Kalau dulu emang uang ATM, keluarga tahu nomor PIN-nya. Kalau sekarang?
Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Aku pribadi yang megang. Jadi kamu sekarang, jadi keuangan sekarang ada di kendali kamu. Kamu tok nih yang tahu. Tok. Nggak khawatir kamu nanti jadi boros juga? Tergantung akunya sih gimana. Tergantung kamu ya. Tapi menurut kamu boros nggak? Dibilang boros sih nggak juga, cuman kalau ada uangnya dan aku di posisi itu bener-bener pengen banget, itu aku pasti beli kalau aku mampu. Kalau kamu mampu, ya. Dan itu kan memang uangmu gitu ya. Iya. Kamu kerja gitu. Kemarin dari ibu tirimu kan sempat ngomong ya, habis kamu speak up kemarin. Ada nih suratnya motor Scoopy sama surat-surat tanah, ada yang katanya masih di notaris dan lain sebagainya. Kamu ketika mendengar penjelasan dari ibu tirimu tuh, kamu nonton kah? Nonton. Terus? Bener, emang sertifikatku masih sama orang rumah. Masih ada? Itu benar. Tapi emang itu sertifikat yang emang udah benar-benar aman gitu sih. Dan sebetulnya masih ada beberapa sertifikat yang masih bermasalah. Bermasalahnya tuh gimana? Ya bermasalah. Maksudnya? Ya bermasalah. Masalahnya gimana? Digadein? Ya intinya hilang, bermasalah. Hilang, nggak ada? Nggak, kalau hilang. Ya masih ada di notaris itu. Jadi emang itu gimana bilangnya? Intinya bermasalah. Masih ditarik gitulah. Karena buat jaminan? Jadi aku ada beli rumah di depan, nggak jauh lah dari rumahku yang lama. Itu rumah itu sebetulnya udah mau lunas gitu lah, kayak aku tinggal lunasin 50 juta gitu. Tapi sama orang rumah itu ditarik 100 gitu. Jadi aku harus nebus 100 gitu, padahal sisa 50 lagi ya Ma. Jadi hari harus bayar 150 kamu? Dan 100 bukan 150. 100. Kan belum lunas 50, terus ditarik 100. Berarti kan harus ngelunasin plus yang ditarik, gitu nggak? Sebetulnya kan kurangnya 50. Cuman sama orang rumah tuh kayak diambil lagi 50 gitu. Jadi 100 yang harus kutanggung. Totalnya. Kamu jadi 100. Oke, utangnya jadi 100 gitu. Iya, bisa dibilang. Dan itu belum dilunasin. Nah, itu yang bermasalah. Oke. Itu satu. Ya terus habis itu ya udah, aku juga ada beliin mereka. Aku juga ada beli sendiri tanah-tanah kayak sawah, kebun gitu-gitu. Masih ada tuh? Nggak tahu larinya kemana. Aku juga nggak nyari tahu juga sih waktu itu. Kamu ikhlas sebagai anak tuh, beliin tuh ikhlas? Ikhlas sih ikhlas ya. Cuman tuh aku sebetulnya kayak pengen tahu gitu, kayak jelasnya kemana. Itu masih beneran ada nggak gitu. Oke lah, itu emang aku beliin buat kalian. Tapi mau gimana pun kan tetap pakai uangku di posisi itu. Aku juga berhak tahu sih itu larinya kemana. Itu aja. Farel, kamu kalau kita dengar obrolan kamu nih sebagai anak umur 14 tahun, cukup matang gitu loh. Cukup dewasa ya, cukup bisa menjelaskan dengan jelas gitu apa yang kamu pikirin, logikamu apa. Tapi kamu juga tetap menempatkan diri sebagai seorang anak yang sayang sama kedua orang tua, sama keluarga tuh sayang gitu. Apa dari dulu memang kamu begini? Atau beberapa kejadian ini membuat kamu jadi ngerasa harus lebih dewasa gitu? Kebawa dari kecil aja sih kayaknya. Dari kecil? Dari kecil tuh kamu selalu ikut menanggung tanggung jawab keluarga gitu? Oh iya dong, iya. Iya dong? Iya dong sih. Karena dari kecil ngamen, berarti nanggung dong. Iya, nanggung dong. Kamu gak ngerasa dari kecil tuh, ih kok aku sih? Itu gak? Gak kepikiran sih, baru-baru sekarang sih kok. Oh, gara-gara aku ya? Kalau kepikiran. Kalau dulu mah santai aja, yang ngerasa ya biasa aja gitu ya. Karena masih kecil ya. Intinya bisa main udah lupa sih. Terus mulai kepikiran bahwa, lah kenapa jadi aku gitu? Ya viral-viral, ya, pertengahan viral. Itu udah mikir tuh, apa nih kok aku semua nih gitu. Oh, kamu ngerasa ada kenapa kok aku semua? Kenapa kamu jadi kepikiran kenapa kok aku semua? Ada kebutuhan makin besar? Bisa dibilang gitu. Terus habis itu kayak emang ya karena emang dari kecil bisa dibilang aku kebanyakan membantu mereka sih ya. Jadi kayak aku merasa beratnya gitu. Beratnya gitu.
Kenapa? Kalau minta tuh langsung ke kamu gitu? Ada tagihannya segini? Kalau minta, iya emang minta ke aku sih karena kan emang aku yang itu ya. Iya kamu yang ada duitnya gitu ya. Tapi sering emang gitu. Lu gak ngerasa beratnya karena capek fisik juga capek. Capek fisik masih harus mikirin yang lain. Jadi kamu seperti kamu bilang tadi, sebutin capek, model capek ada apa aja, ya itu kamu semua ada. Sekarang masih capek? Capek. Sekarang masih capek? Capek. Capek apa yang paling berat? Capek batin sih ya. Apa yang bikin kamu capek batin? Apa nih? Apa ya? Terlalu. Enggak. Apalah. Terlalu banyak pikiran sih ya. Jadi kayak bukan kapasitasku ya. Bukan kapasitasmu untuk mikirin hal yang berat-berat di luar sana. Kamu masih anak-anak gitu ya. Kamu masih pengen main. Pengen seneng-seneng. Pengen belajar. Kalau nyanyi karena kamu pengen nyanyi karena kamu suka. Ya kalau nyanyi emang aku suka nyanyi. Pengen ada yang nyayang kamu. Udah ada sih sekarang. Udah ada sekarang. Rasa sayang seperti apa sih yang kamu ngerasa baru kali ini nih kamu ngerasain? Apa? Kebiasaan atau apa? Ya mungkin gimana ya? Yang benar-benar disupport atau yang benar-benar didukung. Kayak apa dukungannya atau supportnya? Mungkin semangatin kayak udah Rel bisa nih apanya, bisa-bisa kok gitu. Terus habis itu kayak yang lebih diperhatiin juga. Bahkan manajer aku tuh makanya manajer aku tuh kayak bekal itu manajerku yang masakin. Masya Allah. Ya itu kan Masya Allah memang. Ya itu kayak dari bekal, minum semua disiapin. Jadi waktu aku bangun subuh gitu, itu peralatan sekolah aku udah tinggal make gitu. Apa yang kamu rasain ketika pertama kali kamu bangun sekolah? Kamu tinggal pakai semuanya, sarapan udah ada, minum udah disiapin. Kaget ya karena emang gak terbiasa, gak dibiasain gitu soalnya. Biasanya? Sendiri. Bikin nyiapin bekal sendiri? Atau nggak bawa bekal? Jarang bekal sih. Kalau dulu. Jajan di sekolah? Jajan di sekolah. Jajan di sekolah. Semua siapin sendiri? Mandiri kamu? Mandi sendiri. Jadi kamu rasain kaget, apalagi ketika, ada sarapan dibuatin. Ya kaget sih orang nggak pernah digituin kok. Kalau bisa kamu saat itu ngomong yang ada di dalam hati kamu langsung ke manajer kamu yang udah masakin kamu sendiri sarapan, udah nyiapin peralatan sekolah tuh kamu mau ngomong apa? Thank you. Main aman aja. Takut apa emang? Kan. Thank you. Anak laki banget ya. Iya. Supportnya kayak gitu, perhatian-perhatian kecil kayak gitu. Okay. Kemarin juga ada kejutan buat waktu kamu ulang tahun. Kamu ketemu ibu kandung kamu. Kamu nggak tahu waktu itu kalau mau tahu. Ketemu sama ibu? Nggak tahu. Itu posisi aku pulang sekolah gitu. Terus habis itu pulang tiba-tiba ibu dari rumah gitu. Jadi aku buka pintu ibu dari rumah jadi kayak loh bu. Gitu. Kamu tahu wajah ibumu dari mana? Kamu kan dari kecil nggak pernah ketemu langsung kan? Cuman ya waktu kita cari tahu nemu sih. Cari tahu nemu? Ada banyak fotonya? Ya banyak sih beberapa. Kapan kamu mulai cari tahu foto ibumu? Baru-baru ini. Baru-baru ini? Kamu dari kecil udah tahu bahwa kamu bukan anak kandung ibumu yang membesarkanmu? Tapi belum tahu mukanya. Tapi belum tahu mukanya. Waktu kecil, waktu belum tahu mukanya penasaran gak? Belum sih waktu kecilnya. Gak terlalu mikir. Gak terlalu mikir karena masih kecil ya. Terus waktu nyari-nyari itu kapan berapa tahun terakhir ini kamu nyari?
tahun kemarin. Setahun kemarin. Kenapa kamu nyari? Ya ibu aku kok. Pengen aja tiba-tiba. Mm-mm. Waktu pertama kali lihat fotonya nih. Kamu lihat tuh mukanya. Apa yang ada di pikiran kamu? Mirip lah. Terus pas ketemu langsung? Kaget aja ya tiba-tiba ibu kayak nyodorin, kok nyodorin sih? Kayak tiba-tiba nunduk gitu. Kaget dong. Apa nih ibu? Gitu kan. Terus habis itu ya udahlah peluk lama, udah. Terus habis itu ibu ada bilang maafin ibu ya, kamu nggak dendam kan? Gitu. Aku masih kaget tuh, masih nggak nyangka tuh. Kayak, aku di mana nih? Tanya sih paling. Kayak nggak nyata gitu ya? Karena emang nggak ada planning sih. Kan kejutan buat kamu. Itu niatnya malah mau ketemu, mau jogging sama temen itu aku sebetulnya. Ya tiba-tiba ada ibu datang terus langsung nunduk ke kamu minta maaf dan nanya kamu nggak dendam kan? Kamu ditanya gitu, kamu nggak dendam kan? Iya. Kamu apa? Mikir apa Farel waktu itu? Kamu mikir apa kemarin ya, lupa. Kamu nggak dendam kan? Enggak. Bener nggak? Enggak, kalau dendam ngapain? Terus apa yang kamu rasain ke ibumu, ke ibu kandungmu yang baru ketemu sekarang? Posisi kemarin tuh benar-benar campur sih ya. Jadi kayak kaget, sedih, terharu. Kayak asing juga rasanya. Karena emang 14 tahun waktu yang cukup lama ya. Iya. Jadi kayak aku tahu ini ibuku, cuman kayak asing aja. Asing aja ya. Sesudah pertemuan kemarin waktu kamu ulang tahun, udah pernah ketemu lagi? Belum. Ibumu cerita tentang ke kamu? Iya, benar-benar cerita semuanya sih di hari itu. Cerita apa? Cerita tentang kenapa ibu? Ya cerita kayak kenapa kok tiba-tiba aku kayak gini, gimana asal-usul sebenarnya gimana, ya gitu-gitu sih. Ibu nggak cerita kenapa pada saat kamu viral rame, ibu nggak cerita, benar-benar kenapa cerita nggak semua. coba muncul gitu? Cerita semua. Apa kata ibu? Kenapa nggak muncul pada saat kamu rame viral? Itu nggak perlu aku ceritain deh. Aku tetap hargai privasi ibu aku aja. Apa yang ibu rasain waktu tahu anaknya terkenal? Terharu ya, karena ibu kayak ibu nih selalu doain kamu lele gitu. Masih pengen ketemu ibu lagi? Masih pengen ngapain? Main bareng? Karena emang kemarin terlalu detail gitu sih, juga keluar sekedar makan gitu. Aku belum akrab banget. Belum 100% bahagiain dia lah. Belum 100% bahagiain dia. Orang baru ketemu kemarin. Kamu pengen bahagiain ibumu tuh gimana caranya? Caranya gimana yang kebayang sekarang? Ya dengan cara gimana ya? Ya aku yang pertama aku harus bisa bikin dia tersenyum aja sih. Ya itu yang pertama. Kemarin ibumu tersenyum gak lihat kamu? Tersenyum. Ya. Kalau bisa ketemu lagi sama ibu gitu ya, kamu mau ngapain? Main apa, ngapain atau apa? Pengen melakukan kegiatan apa sama ibu? Apapun itu, kalau bisa pun aku ajak main Tamiya ibu. Main Tamiya. Pokoknya kamu pengen main sama ibu. Main aja. Tidur diusel-usel gitu sama ibu. Kalau tidur kayak aku masih asing ya, masih belum terbiasa. Pengen ngajak ibumu nonton kamu langsung kalau lagi ada manggung. Waktu show It's Me. Kalau ada lagu yang mau kamu nyanyiin buat ibumu, lagu apa?
Kita kemarin itu sih ada project ya. Dan mungkin lagu itu cukup buat ibu. Benar-benar relate sih lagunya. Boleh di-spill nggak? Enggak sih ya. Karena emang itu project agak gede sih. Oh nanti ya? Waktu keluar sendiri aja. Nanti itu. ada? Akhir Agustus. Lagu itu? Itu emang kebetulan cocok? Oh. Kebetulan cocok. Kalau dari lagu yang udah ada, kepikiran nggak itu ada lagu yang? Belum ada lagu yang cocok buat ibu. Terus kamu sendiri nih ketemu ibu masih ngerasa asing gitu. Tapi aku sempat nanya kan, kamu sebetulnya ada rasa penasaran gitu nggak sih, pengen tahu atau ada rasa pengen ngomong sesuatu ke ibumu gitu? Ada nggak sih? Kalau masalah ngomong-ngomong kayaknya udah cukup kemarin sih ya. Cukup semua dah. Apa yang mau kamu sampaikan udah kamu kemarin sampaikan. udah cukup sih. Kamu kan ada duit nih sekarang ya. Karena kamu bilang pengen ngebahagiain ibumu, salah satu dengan membuat ibu tersenyum. Atau ada nggak yang pengen kamu beliin gitu buat ibumu? Kami sebelum mobil remote ya. Mobil remote. Kami tuh sebelum ketemu sama ibu tuh emang kita udah ada mikir kita mau beliin ini itu. Dan kami udah nawarin ibu. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau. Ya mau udah kami paksa sepaksa apapun itu nggak mau. Atau kenapa? Kamu sendiri sebagai anak ya ngerasa ketika kamu tuh pengen beliin ibu karena kamu pengen bahagiain ibu, terus ibu udah nggak usah, nggak mau gitu. Apa yang ada di pikiranmu, di perasaanmu? Aneh sih ya. Kan harusnya kan seneng ya kalau dibeliin barang ya. Bener-bener nggak mau sih, kayak udah nggak usah lah, apa ya nggak usah. Jadi kamu love language-nya tuh beliin barang ya? Banyak. Love language banyak. Kalau love language, oh ya, rasa sayang ke keluarga, ke orang terdekat, itu apa biasanya kamu? Kata-kata dinyanyiin, beliin barang. Kirain love language ke pacar ya? Canda. Gak punya pacar nih. Canda aja. Wah udah ada nih kayaknya nih. Enggak ya. Damai. Ada kali yang kamu suka ya? Hah? Enggak. Astaga. Karena kan kamu dari tadi bilang bahwa kamu ingin mandiri. Dengan penghasilanmu ini kamu udah ngerti. Kamu umur berapa baru ngerti pakai ATM? Baru setahun kemarin kayak. Ngerti pakai ATM. Sekalinya tahu ngecek duitnya tinggal 50.000. Iya gak sih? Setahun kemarin tuh baru tahu. Jadi biasanya gak tahu. Iya. Jadi biasanya nih, kalau kamu mau butuh duit atau apa tuh, gimana ngambil duitnya? Ya aku kan tahu PIN ya, tinggal ngambil. Gitu. Atau enggak, kalau yang kemarin-kemarin tuh biasanya diambilin sama kakak. Ambil sekian gitu. Sisa berapa. Tapi kamu selalu tahu ada berapa duit di bank gitu? Enggak selalu tahu sih, tahu sekilas gitu. Enggak selalu mikirin juga ya? Enggak terlalu mikirin juga. Terus akhirnya ngerti nih dikasih ATM. Kok bisa, siapa yang minta? Enggak, mesti akhirnya kamu pegang ATM sendiri udah ngerti cara. Siapa yang ngajarin? Ngajar aku. Ya waktu itu aku udah ada niatan diri ya, kayak di situ udah mikir. Kok enggak bener nih kelolanya. Kenapa kamu bisa kepikiran kok nggak bener nih? Udah kelihatan sih. Dari masalah-masalah kemarin dong. Dari segi uang yang tinggal gocap. Setelah tahu duit tinggal gocap baru kamu belajar gimana cara pakai ATM? Ya. Walah. Sakit banget 100 juta tinggal gocap ya. Iyalah, sesek banget gitu. Puas banget bawa. Enggak, kita ikut nyesek tapi ya kita ikut ketawa aja karena bukan kita yang duitnya tiba-tiba tinggal 50 ya. Kalau jadi kamu tuh rasanya kayak gak bisa berkata-kata kayaknya. Apa nih? Gitu juga kali ya. Kayak speechless. Wah, mesti nyanyi berapa kali lagi nih gitu. Gitu gak sih Farel? Ya. Gitu gak sih? Iya.
Aduh. Lu punya ATM, akhirnya kamu bisa mengendalikan keuanganmu sendiri. Kamu bilang kamu pengen mandiri. Tapi kamu dalam bayangan nih, Farel Prayoga, apa sih kamu tuh ingin apa? Mandiri itu apa sih? Kamu tuh pengen apa? Ke depannya? Ke depannya. Ya mandiri ya udah aku bisa kelola uang sendiri, aku hidup sendiri dulu. Aku bahagiain diriku sendiri dulu gitu. Gimana cara bahagiain dirimu sendiri? Banyak. Selain main Tamiya ya. Iya. Selain main Tamiya ya. Ya aku tuh sebetulnya kayak ada barang-barang impian yang mau aku beli. Misalnya mobil. BMW. Iya. Tapi iya. Pengen mobil BMW hayalannya ya. Amin. Terus? Tuh yang makanya yang harga yang mahal ya. Oke. Cuman kalau main yang maksudnya yang masih bisa dicapai itu ya kayak apa ya, pokoknya kayak sepatu, motor, komputer. Nah gitu itu termasuk nyenengin diri sendiri sih. Masuk nyenengin komputer buat main game. Pokoknya intinya masih di seputar main dulu lah ya. Iya dong. Kalau sekolah kamu pengennya apa? Pengen apa yang pengen kamu capai dari pendidikan atau pengen belajar apa gitu? Sekolah tuh aku nggak terlalu itu sih ya. Intinya kalau sekolah sih ya udah aku selesain aja sekolah gitu aja sih. Makanya nggak aku pengen serius ke IPA, ke fisika gitu nggak. Pokoknya sekolah sampai selesai. SMA, kuliah? Kuliah. Apa? Belum kepikiran lah ya. Nah, masih jauh ya, masih lama ya. Terus pengen punya keahlian apa selain nyanyi? Selain nyanyi main musik paling. Oh, kamu bisa tapi udah bisa main musik? Gitar. Masih ada pengen belajar lagi nggak? Piano sih kalau bisa. Pengen banget. Pengen, siapa tahu kalau lagi gabut kayak lagi gabut di rumah gitu bisa uki lagu sendiri. Oh, pengen bikin lagu sendiri juga. Seandainya Farel ini bukan seorang penyanyi, kamu pengen jadi apa? Kebayang gak nih? Aku pengen jadi ini nih kayaknya. Gak ada sih, emang planning aku benar-benar penyanyi. Pengen penyanyi, emang pengen nyanyi. Yang membuat kamu happy. Terus kamu katanya sekarang belajar juga bahasa Inggris. Masih kemarin minta tolong sama manajer aku sih. Buat cariin guru les bahasa Inggris. Biar bisa bahasa Inggris. Maksudnya bayangannya biar apa? Karena ada pelajaran bahasa Inggris saja atau kamu lagi naksir cewek yang bahasanya Inggris? Iya. Kayak merah langsung. Astaga. Jadi Aduh. Jadi aku kalau bahasa Inggris tuh aku emang pengen bisa lebih gimana ya? Lebih ke speaking sih, cara ngomong. Speaking. Aku sakit banget sih. Pengen bisa speaking biar bisa speak. Iya. I love you. I love you. Ya. Ada bayangan nggak kamu pengen mendunia juga biar bisa nyanyi lagu Indonesia di luar negeri, bisa menyapa penontonnya pakai bahasa Inggris? Pasti. Udah pernah tuh? Pernah apa? Sampai luar negeri? Belum. Masih kemarin udah sih, cuman lagi bermasalah di visa kerjanya ya kemarin ya. Tapi pernah nyanyi bahasa Inggris. Nyanyi bahasa Inggris pernah? Iya. Lagu apa? Wildwood ya. Iya. Oh ya keren banget. Iya. Oh jadi itu juga salah satunya biar bisa Coba dong sepatah dua patah kata. Enggak. Kemarin aja nyanyi aja itu apa? Inggris logat Jawa ya. Lah bagus. Kita harus local pride. Apa lagu Heal the World? Heal the world. Make it a better place. For you and for and I love you.
Bercanda ya, Farel. Farel, kalau kita mendeskripsikan foto ya, foto berikut ini nih, buat kamu sosok ini dalam kehidupan kamu itu ibaratnya apa? Menjadikan kamu yang dulu apa menjadi apa? Mana fotonya? Lucu banget nih. Oke, apa tuh? Kalau lihat sosok ini dalam kehidupan kamu, itu maknanya apa sih dalam kehadirannya beliau dalam kehidupan kamu? Aku bersyukur sih ya karena adanya dia kayak aku lebih terjaga, lebih tertata. Ya bersyukur sih. Apa bedanya kamu sebelum ketemu Mas Rais sama sekarang kamu ketemu Mas Rais? Banyak sih bedanya. Ya, mungkin salah satunya aku bisa diajarin lebih sabar, lebih tenang, lebih legowo, cara menyikapi orang yang yang gitu. Yang macam-macam gitu ya. Dulunya emang kamu nggak sabaran? Ada gimana? Kalau dulu kamu misalnya dengar berita apa atau ada apa gitu, reaksinya gimana biasanya? Kalau berita sih aku nggak terlalu peduli sih sampai sekarang. Cuman aku masih belum bisa ngontrol mood sih di waktu itu. Waktu itu? Biasanya kalau lagi ada sesuatu yang bikin kamu apa gitu? Ya semua orang aku diemin. Kamu diemin? Jadi kamu lebih ke arah diem gitu ya? Ya. Diem tapi? Diem. Ya maksudnya diem tapi disuruh apa-apa nggak mau atau diem tapi disuruh nyanyi ya nyanyi gitu? Diem aja? Bener-bener diem. Nggak, jadi kalau semamanya aku lagi nggak mood kayak ada apa gitu gini terus hal itu bikin aku nggak mood gitu. Udah semua orang aku diemin. Gitu. Gak bisa diajak ngomong? Udah nggak bisa diajak ngomong sih. Ya cuma gitu doang kamu kalau kesel? Tapi tetap kalau disuruh nyanyi? Dia nyanyi sih. Dan itu sebetulnya sorry banget. Lebih ke aku lampiasin ke manajer aku sih waktu itu. Diapain manajer kamu apain? Apa ya, aku cubit, aku gigit paling ya. Oh gitu. Nah kesel gitu. Iya. Oke. Kalau sama Mas Rais? Apa tuh? Kalau pada saat kamu lagi kesel, dia gimana ngomong apa? Kan kamu pasti kesel juga kan? Kalau sekarang apa? Gimana caranya? Kalau sekarang sih ya itu lagi, balik lagi aku bersyukur ada yang manajer aku karena kayak ya sekarang aku lebih bisa legowo, lebih bisa menyikapi, lebih bisa tenang, lebih bisa sabar. Ya gitu aja. Tenang dan sabar. Padahal nggak sabaran. Udah nggak sabaran, jadi legowo aja. Jadi apa yang selalu dibilangin kalau lagi ada masalah apa yang bikin kamu kesel? Legowonya tuh gimana caranya? Ya diingetin sih, jangan gitu. Ya udah tenang aja dulu. Atau nggak mau main ya lu, yuk main kemana yuk. Jadi nggak mengambil keputusan pada saat kamu lagi marah. Terus apa sih seorang Farel ini ya? Kan itu tadi harapannya untuk diri kamu. Kamu ingin independen dulu. Kamu ingin membahagiakan dirimu sendiri dulu. Kalau untuk keluargamu, ada gak sih yang masih ingin kamu lakukan untuk keluargamu? Atau kamu ngerasa ya ini saatnya momennya untuk Farel dulu? Ya menurut aku tuh udah lebih dari cukup sebetulnya. Dan posisi sekarang pun aku nggak terlalu mikir pusing juga karena ini masih ada kakak lakiku, masih ada kakak perempuanku. Yang udah. Dan dia lebih besar dari aku, harusnya bisa gimana ya, lebih luas lah mikirnya. Umur berapa kakakmu? 20-an ya. Udah gede? Udah gede dong. Yang perempuan juga 20-an? Udah nikah. Udah nikah? Gitu. Gitu. Jadi ya udah partnya Farel udah sampai sini. Kasarnya gitu. Kasarnya gitu. Tapi kalau ada yang bilang bantuin lah dikit. Kalau emang benar-benar di posisi yang benar-benar urgent dan emang aku dibutuhin, ya aku pasti bantu. Tapi mereka biar usaha dulu. Kok bisa sampai kepikiran itu? Gak tahu ya. Siapa yang ngajarin atau kamu nemu sendiri idenya atau ke bawah dari kecil ya? Ke bawah dari kecil. Kamu sudah mulai sekarang mengambil sikap. Dan setelah kamu ngambil sikap ini, perasaanmu jadi gimana? Lebih lega? Lebih lega. Lebih mandiri. Mandiri itu penting buat kamu? Pasti penting banget. Karena suatu saat yang ngebantu kita diri sendiri sih. Kalau semua di lingkungan kita nggak ada yang sayang sama kita ya.
Cuman untungnya aku masih ada. Siapa? Banyak, fansku, manajerku. Tapi sempat ada perasaan kalau suatu saat nggak ada orang yang sayang sama kamu? Enggak sih. Atau kamu pernah merasa ada di posisi kamu ngerasa sendiri? Ada. Udah lewat sih tapi udah biasa aja sekarang. Ada? Pada saat itu ada? Kalau boleh flashback sedikit ke masa kamu ngerasa sendiri. Ya, kamu ngerasa kayak nggak ada. Apa yang berkecamuk di sini? Ada ketakutan? Takut juga karena emang waktu itu kalau nggak salah sebelum kenal sama manajerku Om Rais ini, karena gimana ya, realistis aja lah, makanya manajerku yang kemana kayak money is money. Yang kamu takutin apa? Ya dikuras doang darahku gitu, kayak cuma diperes doang ditinggal gitu. Itu yang kamu takutin? Ya. Terus untuk mengatasi rasa takut itu kamu ngapain? Main game. Semua kamu lariin aja ke main game. Dan yang membuat kamu merasa aman apa? Main game sama teman. Itu yang membuat kamu ngerasa aman? Ya balik lagi, aku kalau udah main game, udah keluar sama teman, aku udah lupa. Tapi ketika kembali ke dunia nyata, itu lagi, ada khawatir lagi. Iya, takut. itu lagi. Main game lagi. Jadi ketika semakin sering kamu main game, itu artinya semakin banyak ketakutanmu. Gitu gak? Enggak dong, kan kita main game kan buat penawar. Penawar? Berarti racunnya banyak. Enggak. Gitu gak? Udah. Hah? Gitu gak? Ya, gitu gak ya? Gak tahu. Ada rasa takut cuma diperes doang terus ditinggalin. Ada rasa takut apa lagi? Posisi itu aja sih paling. Sehingga kamu ingin mandiri. Ya. Kamu gak ingin bergantung sama orang-orang. Gak pernah bergantung juga sih. Jadi kamu ingin memegang kendali. Ya, selagi ada yang baik sama aku ya udah aku manfaatin aja gitu. Makanya aku manfaatinnya kayak dalam arti kayak ya udah kita manfaatin dengan cara yang positif. Ya maksudnya dalam arti kamu bisa bergantung, alhamdulillah kamu akan ngambil hikmah baik dari kehadirannya. Iya. Tapi kamu mempersiapkan diri sebagai anak yang akan menjadi lebih mandiri lagi ke depannya. Dengan punya kendali terhadap keuangan. Apapun itu. Cita-cita ke depan dan keputusan dan ketegasan ini. Ya. Ketegasan ini. Ya. Udah cukup tegas ya. Say no. Asik. Farel, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya. Gak mudah yang kamu lalui karena kamu ya ibaratnya bercerita tentang kekhawatiran kamu sebagai anak, bercerita tentang apa ya kerja kerasmu, apa yang kamu pikirkan gitu. Tapi ada hal baik juga yang bisa di-share buat yang lain-lain bahwa di usiamu yang 14 tahun ini insya Allah kamu terus semakin positif. Ya. Tetap positif ya, melarikan diri dari masalah itu hanya ya main aja. Ya. Main yang menyenangkan, yang masih positif-positif aja. Makanya kayak semua orang tuh harus bersyukur ya kalau ada yang kalau punya keluarga yang harmonis itu harus bersyukur ya. Karena foto keluarga di dinding itu jarang orang punya. Itu aja. Kamu gak punya? Gak punya? Gak punya. Iya gak punya. Pengen punya? Aku gak? Oke, sama-sama. Kamu pengen punya gak? Telat sih tapi. Tapi kamu masih bisa punya foto keluarga. Nih, mau bilang gitu aku. Itu kata-kata aku itu. Oke, aku ulang pertanyaannya ya. Ya ulang ya. Tapi kamu masih bisa punya foto keluarga kan? Punya nanti sama anak-anakku nanti. Istrinya? Istrinya juga. Yang bisa bahasa Inggris itu? Asik. Gede. Farel, terima kasih ya. Ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang
Sosok Farel Prayoga, anak yang baik hati, yang tidak pernah pamrih dalam membantu keluarganya, membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang lain, walaupun mungkin dirinya sendiri kadang merasa takut, capek, yang segala macam capek dia rasain. Tapi kalau kita lihat Farel selalu, walaupun dia menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, tapi tetap dengan cara yang halus. Cara yang, ya kalau kita lihat dan kita dengar, apa yang dia tuturkan tuh tidak ada yang diniatkan untuk menyakiti orang lain gitu. Semata-mata adalah ingin melindungi diri kamu sendiri. Dan tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk bisa mencintai dirinya dengan melindungi dirinya terlebih dahulu sebelum dia bisa membantu orang lain. Dan mudah-mudahan Farel tetap berkarya, tetap positif, berada dalam lingkungan yang positif, tetap bisa berkarya yang positif. Insya Allah nanti kamu punya keluarga yang harmonis dan punya foto keluarga di dinding dengan anak-anak dan istri yang bisa bahasa Inggris. Enggak, ada bercanda ya, serius nanti mereka nih bahaya. Heal the world. Farel, terima kasih. Sama-sama. Spill the tea. Nih, bisa diminum nggak teh?